pas waktu macet itu aku ngeliat di mobil tuh ada ibu-ibu gitu di belakang mobil nih aku merinding. Halo, selamat malam teman-teman, sahabat Kismis, kisah mistik. Kalian sudah nonton episode pertama belum? Karena episode yang kedua ini kita lanjut ngobrol lagi dengan Clara, bintang tamu kita, narasumber kita, anak indigo yang jadi mediasi arwah-arwah. Dan memang tugasnya seperti ini dalam hidup ini adalah membantu arwah-arwah yang butuh bantuannya. Ketemu lagi dengan saya Putski dan Clara. Clara. Iya, serem banget. Biasa kisah mistik. Hmm. Episode 2 ini kali ini kita akan sharing-sharing ya dengan Clara tentang pengalaman dia menolong arwah dari ibunda temannya yang ingin menyampaikan sesuatu juga kepada temannya tersebut melalui Clara. Gimana Clara, mulai awalnya kita langsung mulai aja ceritanya seperti apa? Iya, kita mulai aja. Itu tuh berawal dari tahun berapa ya? 2018 deh kayaknya, kalau nggak salah ya. Nah, aku tuh punya teman. Temen aku itu jomblo lama banget ya. Lama banget jomblonya. Dan temanku ini laki-laki. Sebut saja namanya apa? Babang gitu. Babang. Sebut aja namanya Babang. Nah, si Babang ini udah jomblo lama banget. Udah kayak lebih dari 4-5 tahun kali ya. Dan umurnya dia tuh udah sampai di 34 tahun saat itu gitu. Dan dia galau banget pasti kan. Karena kan orang yang umur segitu gitu belum punya pasangan. Dan Babang ini punya bapak, tapi bapaknya tuh sakit stroke gitu loh. Dan dia ibunya sudah almarhum berapa tahun yang lalu. Nah, singkat cerita, Babang nih ketemu sama aku untuk satu urusan lah pokoknya. Ketemu, terus singkat cerita di kantorku itu aku apa namanya kenal dengan teman baikku yang juga habis putus dari cowoknya dia gitu loh bang. Kayak putusnya tuh karena beda agama, yang satu agama apa, yang satu agama apa gitu. Agama itu tembok yang tinggi memang untuk percintaan. Ya, tapi pokoknya intinya eh, temen aku nih kena dibohongin, bukan karena dia tahu kalau dia tuh beda agama, tapi emang karena yang cowok tuh nggak pernah cerita kalau dia beda agama gitu. Dia juga agak aneh sih sampai nggak tahu agama pacarnya bertahun-tahun. Udah gitu singkat cerita si Babang ini kayak ngechatin aku gitu. Ya kita kan tahu ya kalau cewek tuh tahu kalau misalnya cowok tuh mau pendekatan tuh kayak gimana. Nah di situ aku langsung buat tembok bahwa aku tuh sedang tidak sedang tidak mau relationship lah gitu. Oh, jadi si Babang kayaknya suka nih sama Clara nih. Ya awal-awal mungkin mau berteman aja. Aku nggak Hmm. bilang suka ya, mungkin mau berteman aja. Terus singkat cerita si Babang ini bilang kayak singkat cerita aku nih bilang kayak gini, Babang mau cari pacar ya, karena kayak punya feeling aja gitu, Babang mau cari pacar ya, aku punya nih teman yang jomblo baik banget lagi orangnya kayak gini 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 gitu kan. Terus aku kasih WhatsApp mereka berdua, aku bilang juga ke temen aku yang cewek ini, aku punya temen nih, kamu mau gak kenalan kayak gitu lah. Terus mereka akhirnya match, kenalan. Terus singkat cerita satu waktu mereka udah jadian, tapi si cewek ini masih kayak eh, belum fix gitu loh mau nikah sama yang cowok nih, karena kan baru-baru banget kenalnya. Terus satu waktu aku ngeliat di mobil, kan waktu itu dia dijemput sama si Babang kan ke kantor. Terus aku ngeliat di mobil, aku kan arah rumahnya tuh eh, sama gitu loh sama si
arah rumah yang cewek, temanku yang cewek nih. Terus pas waktu macet itu aku ngeliat di mobil tuh ada ibu-ibu gitu di belakang mobil, nih aku merinding. Ibu-ibu itu di belakang mobil, terus cuman kayak senyum gitu ngeliatin babang sama cewek ini, temen aku. Tapi kamu belum tahu ibu itu siapa? Iya, aku belum tahu. Jadi di mobil itu ada kamu, ada Clara, Babang sama temen. Enggak, aku nggak ikut. Oh, jadi di mobil itu hanya ada Babang sama temen Temen cewek aku. temen ceweknya Clara yang Si lagi Mawar ya. yang si Mawar lah, sebut saya Yang Mawar yang udah jadian sama si Babang nih. Ya, waktu itu udah Nah, jadian kayaknya. Clara melihat dapat penglihatan itu dari mana? Waktu itu aku kan naik motor tuh di belakangnya. Oh, di belakang mobilnya. Iya, di belakang mobilnya pas lagi macet gitu. Oh, ngelihat ada ibu-ibu tapi ngadep kemana? Ngadep ke sana. Ngadep ke depan. Depan. Terus aku nggak tahu gimana, pokoknya kita pisah gitu kan, pisah jalur. Aku udah nyampe. Nah, ada ibu-ibu ini masih ngikutin aku. Oh, Akhirnya ibu ini ngikutin aku gitu. Karena aku kan nyalip si Babang itu kan, aku nyalip. Nah, ibu itu tahu juga berarti Clara itu. Oh ya, Arwah bisa tahu lah ya. Mungkin. Terus singkat cerita, aku tuh kan nggak ngopi ya. Aku nggak ngopi, tapi orang apa namanya, ibu itu pengen aku Ngopi. pengen ngopi gitu tiba-tiba. Jadi aku mampir ke Indomaret kayak, dari situ aku kayak bingung gitu, ngapain ya ke Indomaret ya gitu. Kayak bingung gitu loh, Bang, nih ngapain ya gue ke Indomaret, mau ngapain gitu. Terus ada yang ngasih tahu aku mau beli kopi, beli satu. Oke, aku beliin kopi satu gitu kan. Oh, jadi Clara komunikasi tuh sama Arwah itu minta kopi. Terus dia minta kopi, ya udah aku beliin lah, cuma kopi doang gitu kan. Aku beliin kopi, terus aku sampai di rumah, si ibu ini masih ngikutin. Terus aku tanya, ibu siapa? Ibu kalau di Bali itu ibu Meme. itu meme ya. Meme. Ya, meme. Ibu itu meme. By the way, kalau tiap arwah yang ikutin Clara nih terbang atau jalan sih? Kayak jalan kali. Oh gitu. Terbang kali. Tahu ah. Nggak tahu ya. Nggak ngeh juga sih. Apa dia boncengan sama gue? Nggak tahu deh. Habis itu singkat cerita, aku udah sampai rumah, terus tanya ibu ini siapa, dia bilang pokoknya intinya dia bilang kalau ibu ini memeknya Babang gitu. Dia bilang, oh memeknya Babang, aku bilang gitu. Emang kenapa, aku bilang gitu kan, ada yang bisa aku bantu. Oh gitu. Clara tapi berarti nggak tahu nih ibunya Babang udah nggak ada. Awalnya aku cuma tahu kalau ibunya nggak ada gitu, tapi aku nggak tahu lebih lanjut. Ya. Terus aku nggak tahu bentuknya kayak gimana gitu kan. Terus singkat cerita, pokoknya ibu itu bilang minta tolong kasih tahu Babang untuk cepet-cepet nikah supaya ibu bisa tenang kayak gitu. Bapak juga kan sakit, biar bapak bisa lihat anak terakhirnya nikah. Oh, bapaknya masih hidup, bapaknya Babang masih ada? Masih, tapi lagi stroke gitu. Terus singkat cerita, aku ngobrol sama temenku kan. Nah, aku nih setiap kali mau memulai pembicaraan yang kayak gitu-gitu tuh kayak rada takut sih sebenarnya. Takut orang nggak percaya, takut orang tuh ngira aku gila, takut orang tuh ngiranya aku ngada-ngada gitu. Jadi aku tuh memulai pembicaraan tuh kayak gini, Mawar, si Babang tuh almarhum ibunya, dia manggil ibunya apa ya, ibu, mama, meme, aku bilang gitu kan. Terus si Mawar nih bilang, dia nanyain ke Babang, oh dia manggilnya meme gitu katanya. Oh manggilnya meme, oh iya ya, berarti confirm dong yang aku denger dan aku lihat dan apa yang dia bilang gitu, confirm. Jadi aku tuh ngerasa kayak oh ya berarti benar. Jadi bener arwah ibunya ya? Iya. Tapi bisa jadi bukan arwah ibunya nggak sih, atau menyerupai? Bisa juga ya? Bisa. Makanya aku selalu takut kan ketika takutnya salah informasi. Iya, takut salah informasi gitu. Jadi aku memulai dari hal-hal yang kayak gitu. Validasi dulu ya? Validasi dulu, nggak yang langsung ini gitu loh. Terus singkat cerita, si Babang itu akhirnya ngobrol lah sama pacarnya, dan aku menjelaskan ya aku waktu ini diikutin loh sama ibu memenya si Babang, gini-gini katanya lo bisa
nikah ya segera supaya ini, pokoknya dikasih tahu kayak gitulah, dan dikasih tahu bahwa emang ini tuh jodohnya, jadi jangan kesana sini lagi kayak gitu loh, biar memantapkan ibunya dia tuh udah setuju lah intinya. Nah, karena ada omongan kayak gitu sih babang tuh nangis, tiba-tiba nangis kayak, oh, kok bisa sih kayak gini-gini, udah deh kalau emang itu titahnya dari ibu aku, kayak emang itu yang dia inginkan, udah aku akan nikah. Akhirnya selang berapa bulan, cepet sih, lumayan cepet proses nikahnya, dia tuh kayak selang 4 bulan kemudian dia akhirnya nikah sama si Mawar gitu. Dan akhirnya mereka sekarang hidup bahagia gitu. Terus itu setelah itu ibunya nggak muncul lagi. Nah, setelah itu ibunya nggak pernah muncul lagi. Dia pas pernikahan muncul nggak ibunya? Aku terlambat sih ke Oh terlambat, pernikahannya, jadi nggak lihat, nggak tahu. aku nggak lihat karena pernikahannya itu kan di gedung kan ya, gedung, terus aku waktu itu lagi sial, ban motor aku lagi kempes gitu, jadi aku harus ke bengkel dulu kayak gitu loh pokoknya, jadi bener-bener sial banget sih. Bahkan waktu itu di acara tuh namaku di mention sama si si MC-nya, siapa sih yang kenalin kayak gitu-gitu loh, nih Mak Comblangnya nih kayak gitu gitu sih. Sempet nanya nggak ke babang ibunya meninggal kapan? Kayaknya udah lama deh, lama sih, berapa Hmm. tahunan gitu. Jadi kadang kalau emang seorang arwah kalau belum pesannya tersampaikan, dia memang sudah kalah sana, tapi ada momen tertentu dia bisa turun ke bumi juga ya, nyampein pesan itu sampai pesan itu sudah tersampaikan ya. Mm-mm, Hmm. bisa jadi. Wah ini kisah yang berbeda deh dengan episode yang pertama. Ya agak Kalau sedih ya. ini agak sedih sih, dan dan gue sih pasti di posisi si Babang, kalau jadi posisi Babang juga pasti sedih banget. Pasti yang pasti gue akan lakukan ya apa yang dibilang oleh Clara juga. Ya kan itu juga positif sih, hal positif ya. Jadi mungkin kalau si Babang misalkan dia nggak percaya pasti juga tetap akan ngelakuin sih. Mm-mm. Ya buat buat berarti sepertinya si Babang ini cinta banget sama apa, kayak care banget sama ibunya lah gitu. Ya pasti sih. Wajah-wajah, tapi kalau tuh sebenarnya kan Clara bisa ngeliat ya wajah si arwah apakah mirip dengan si Babang, jadi tanpa harus validasi Enggak sih, karena kan, bisa menyerupai juga ya. karena gimana ya, kalau misalkan kita langsung nebak, oh nih ininya si Babang gitu, belum tentu, Hmm, belum tentu itu si Babang yang punya ibu gitu, karena kan kayak sekarang aja belum tentu muka aku sama kayak bapak aku, iya sih benar. ya kan. Hmm. Nah si ibu itu cuma sekali datang atau berkali-kali sampai dia pesan tersampaikan? Beberapa kali sih sampai pesannya tersampaikan. Oh, Jadi kalau misalkan pesannya belum tersampaikan ya dia nggak bakalan pergi. wah ini kisah yang mengharukan juga sih. Untung si Babang jadi nikah tapi kita kan sama yang Iya, teman pacar sekarang, yang teman cewek, yang teman Clara kan. iya. Luar biasa sih. Nah guys, gimana kisah kali ini sangat menyedihkan dan mengharukan ya buat teman-teman yang masih ibunya ada, bapak ibunya ada, disayang-sayang lah. Dan apapun yang diinginkan ya coba untuk dipenuhi. Iya, karena kan orang tua juga pasti pengen yang terbaik buat anaknya, yang nggak mungkin menjerumuskan gitu. Ya, kadang kalau misalkan kita pacaran sama orang, terus ternyata sebenarnya orang tua kita nggak setuju, pasti ada sesuatu di balik itu gitu. Hmm. Tapi ketika orang tua kita keduanya udah setuju, nah itu jalan Tuhan lah. Ya Dah, oh, itu kadang jodoh kamu gitu. penolakan itu adalah sebuah penyelamatan ya. Ya, Jadi misalkan yang tadi si Babang sama yang pacarnya beda agama karena ibunya nggak, arwah ibunya nggak restu mungkin. Jadi ya ada aja jalannya supaya nggak jodoh gitu, dan memang ya siapa tahu dengan pacarnya sebelumnya si Babang malah bagus hidupnya, bisa jadi segala macam. Nah ini kisah ini cukup mengharukan di episode kali ini guys. Jadi ya thank you for watching lah. Terima kasih Clara sudah menceritakan kisah yang sangat-sangat mengharukan kali ini.
pelajaran buat kita selalu sayangi orang tua ya guys. Dan kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen, dan jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Jangan lupa follow juga Instagram dan follow TikTok kita lah. Iya. Karena Instagram kita belum buat TikTok aja ya, dan YouTube. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan cerita-cerita yang lainnya di Kismis Kisah Mistik bersama Putski dan juga Clara. Kismis pamit. Dadah. Dadah. Good night Good guys. night.